Perkenalkan, nama saya Adrian Ikaldi Kurniawan. Saya Azara Syafiro. Saya Christian Alexander. Nama aku Abigail Thessalonika dan di sini aku bareng sama teman-teman aku. Kita berempat pengen ngejelasin ke kalian nih tentang paket sniffing. Nah, topik-topik apa aja yang bakal kita bahas pada kesempatan hari ini? Yang pertama yaitu pengertian dari paket sniffing, lalu jenis-jenis paket sniffing, gimana cara hacker menggunakan paket sniffing, cara pengimplementasian paket sniffing dengan menggunakan Wireshark, dan tips-tips yang bisa kalian gunain supaya terhindar dari paket sniffing. Nah, buat kalian yang nggak tahu apa itu paket sniffing ini merupakan sebuah tindakan penyadapan yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mencuri atau mengambil data ataupun akun yang bersifat pribadi. Data yang mengalir tersebut bersifat bolak-balik. Dengan proses sniffing ini dapat mengambil atau menangkap paket yang dikirimkan dan kadang menguraikan isi dari RFC atau yang dikenal dengan Request for Comments. Dengan kata lain, sniffing ini memungkinkan kita ataupun kalian semua untuk bisa melihat segala macam lalu lintas yang terjadi dalam suatu jaringan, baik yang protect atau terproteksi dan yang unprotect atau yang tidak terproteksi. Nah, orang-orang yang melakukan sniffing ini disebut dengan sniffers. Yang pertama adalah passive sniffing. Passive sniffing adalah tindak kejahatan penyadapan dengan tidak merubah isi dari paket data yang dikirimkan antar server dan klien. Lalu passive sniffing biasanya terjadi pada hook karena tugas utama hook membagikan sinyal ke semua komputer klien. Berbeda dengan fungsi switch yang memiliki fitur untuk menghindari terjadinya collision atau bentrokan dengan membaca alamat MAC address komputer klien. Beberapa tools yang digunakan untuk passive sniffing adalah Wireshark, TCP/Dump, Hizmet, Ettercap, DNSNIF, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah active sniffing. Active sniffing adalah tindak kejahatan penyadapan dengan mengubah isi paket data dalam jaringan. Tindakan active sniffing yang paling sering dilakukan adalah ARP poisoning, man in the middle atau MITM. Active sniffing ini biasanya dilakukan pada switch jaringan, bukan lagi pada hook. Teknik dalam active sniffing yakni MAC flooding, DHCP attacks, DNS poisoning, ARP poisoning, dan spoofing attacks. Lalu ada cara kerja sniffing. Yang pertama adalah collection, yaitu merubah interface dan mulai mengumpulkan semua paket data melalui jaringan yang sedang diawasi. Yang kedua adalah conversion, merubah data yang sudah dikolek berbentuk binary ke dalam data yang lebih mudah dipahami. Lalu yang ketiga adalah analisis, yaitu menganalisis data yang sudah dikonversi ke dalam blok-blok protokol berdasarkan sumber transmisi data. Lalu yang terakhir adalah pengambilan data, yaitu hacker akan mengambil data tersebut. Lalu ada hardware packet sniffer. Hardware packet sniffer adalah dirancang untuk dihubungkan ke jaringan dan memeriksanya. Ini sangat berguna ketika mencoba melihat traffic segmen jaringan tertentu. Hardware packet sniffer menyimpan paket yang dikumpulkan atau meneruskan ke kolektor yang mencatat data untuk dianalisis lebih lanjut. Lalu ada software packet sniffer, merupakan packet sniffer yang saat ini banyak digunakan. Software packet sniffer mengumpulkan semua trafik yang mengalir melalui antarmuka jaringan fisik. Kemudian trafik tersebut dicatat dan digunakan sesuai dengan persyaratan software packet sniffing. Lalu ada password sniffing. Password sniffing adalah teknik peretasan yang menggunakan aplikasi perangkat lunak khusus yang memungkinkan peretas mencuri nama pengguna dan kata sandi hanya dengan mengamati dan merekam lalu lintas jaringan secara pasif. Ini sering terjadi pada jaringan wifi publik, di mana relatif mudah untuk memata-matai lalu lintas yang lemah atau tidak terenkripsi. Jadi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai implementasi paket sniffing untuk mendapatkan password atau bisa dibilang password sniffing dengan menggunakan Wireshark. Nah, untuk catatan saja, jika kita menggunakan Wireshark, maka kita tidak bisa mendapatkan password dari website yang sudah di-secure. Nah, untuk mendapatkan website-website yang di-secure itu, kita bisa menggunakan beberapa tools lain seperti Hashcat, Bluetooth, dan juga John the Ripper. Nah, karena kita belajar dengan Wireshark, maka saya akan menggunakan Wireshark ini. Nah, di sini saya sudah memiliki sebuah website, yang ini adalah Gereja Immanuel. Nah, di sini ada login form, dan saya menggunakan incognito agar cache-nya tidak berbagi dengan Chrome asli. Nah, kita juga menggunakan Wireshark di sini. Nah, ini kita langsung saja capture menggunakan jenis koneksi yang kita punya. Di sini saya menggunakan WiFi, jadi saya akan klik WiFi.
Nah, kita langsung ke websitenya. Ini langsung kita enter. Nah, ini ada login now. Kita langsung mengisikan email. Ini bebas sama saja. Ini saya admin@gmail.com. Nah, passwordnya saya akan tulis admin123. Ini kemudian saya klik login. Nah, ini saya send anyway. Nah, sudah, kita langsung ke capture info. Ini kita stop saja capture-nya. Di display filter kita gunakan HTTP. Nah, ini kita cari yang menggunakan POST. Nah, ini kita sudah dapatkan protokol HTTP dengan metodenya itu POST. Di sini kita bisa langsung ke HTML form URL encoded. Nah, yang ini. Nah, ini kalau kita buka, kita akan langsung dapatkan form item, emailnya adalah admin@gmail.com, dan form item passwordnya itu adalah admin123. Nah, cara lain untuk mendapatkan email dan password ini kita bisa ke analyze, ke follow, dan TCP stream. Nah, di sini langsung terlihat adminnya admin@gmail.com dan passwordnya admin123. Sekian adalah implementasi untuk cara mendapatkan password menggunakan Wireshark. Ada beberapa langkah yang dilakukan untuk melindungi jaringan dari aktivitas sniffing ilegal. Yang pertama, pastikan mengakses web dengan protokol HTTPS. Yang kedua, gunakan koneksi VPN tak percaya. Yang ketiga, hindari penggunaan jaringan Wi-Fi publik. Yang keempat, waspada email phishing dan situs web palsu. Yang kelima, metode ping, yakni di mana ini bisa mengirim sebuah permintaan dari ping hingga ke alamat IP yang dapat mempengaruhi mesin sniffers. Kemungkinan besar ini dapat merespon sebuah ping apabila mesin itu masih berjalan. Tapi perlu diingat, jika metode ini tidak terlalu handal. Yang keenam, metode ARP, yaitu dalam sebuah mesin bisa menyimpan dan merangkap ARP atau Address Resolution Protocol. Lalu, pada saat kalian mengirim sebuah ARP yang non-broadcast, Prometheus atau mesin sniffer menyembunyikan ARP dan merespon pada ping broadcast. Yang ketujuh, on localhost, yaitu di mana log bisa digunakan ketika mencari mesin yang sedang berjalan pada serangan sniffer. Yang ke-8, metode latency, yaitu ketika ping sedang digunakan untuk mendeteksi sebuah sniffer, maka waktu akan singkat. Jika dilakukan oleh sniffer, maka ini akan menunggu waktu yang lama untuk pingnya. ARP Watch, yaitu ini digunakan agar bisa memicu alarm pada saat melihat cache pada duplikasi sebuah ARP. Sekian adalah penjelasan dari kelompok kami mengenai paket sniffing dan juga password sniffing. Semoga apa yang kami sampaikan pada video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua yang telah menonton video ini. Nah, jika kalian memiliki saran maupun pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih.